Shalom, selamat hari Minggu anak-anak semuanya. Bunda senang sekali bertemu dengan anak-anak hari ini, walaupun melalui video streaming. Bunda berharap anak-anak dalam keadaan sehat, tetap semangat dan penuh sukacita, walaupun anak-anak beribadah di rumah. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari ini Bunda mengajak anak-anak untuk mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Liturgi Simpa kita hari ini dilayani oleh Bunda Ani, Bunda Emma, dan Kak Dandi yang selalu setia menemani kita semua. Anak-anak yang terkasih, sebelum kita mulai ibadah impa kita, mari kita bersaat teduh bersama-sama. Saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita bangkit berdiri, kita menghadap Tuhan dengan kita memuji dari Kidung Ceria 18, Kasih Tuhanku. Kasih Tuhanku sungguh besar, tinggi dan dalam, luas benar, untuk manusia Dia beri kasih yang suci dan abadi. Adik-adik, kita lipat tangan, kita akan memulai ibadah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk saat ini kami akan bersama-sama mulai ibadah kami. Kiranya Tuhan Yesus, Engkau mau pimpin ibadah kami ini mulai dari awal, pertengahan hingga selesainya. Ibadah kami mau serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya ibadah kami ini walaupun secara streaming boleh kami lakukan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus, sebelum masuk dalam bacaan firman Tuhan kita hari ini, kita siapkan Alkitab, buku catatan, dan alat-alat tulis kalian lainnya. Pembacaan kitab kita hari ini terambil dari kitab 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 10. Pembacaan firman kita hari ini dibacakan oleh adik kita kasih, yaitu Ayu Simanjutak dari Ranting Maranatha. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita akan bernyanyi bersama dari Kidung Ceria 140, bait yang pertama, Firman-Mu Pelita. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai sulur pada jalanku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita hidupku. Adik-adik yang kekasih, mari kita lipat tangan, kita tunduk kepala, dan kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, tiba saatnya ya Tuhan, kami akan bersama-sama membaca dan mendengarkan sebagian kecil dari firman-Mu. Tuhan Yesus, kiranya Engkau mengurapi setiap kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami mampu melakukan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Shalom adik-adik, salam sehat. Sekarang kita akan masuk ke dalam pembacaan Alkitab yang akan dibacakan oleh teman kita Ayu Simanjuntak dari Ranting Maranatha. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab 1 Tesalonika pasal 1 ayat 6 sampai 10. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena di antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah.
sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbaik dan berhala-hala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dalam yang benar, dan untuk menghentikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikian pembacaan Alkitab. Adik-adik, tadi kita sudah membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari kitab 1 Tesalonika 1 ayat 6 sampai 8. Aku menjadi teladan Kristus. Adik-adik ingat nggak ya, minggu lalu Kak Vina bercerita tentang siapa? Adik ingat gambar ini? Ini adalah gambar Rasul Paulus. Ya, minggu lalu Rasul Paulus menulis surat untuk jemaat di Filipi. Nah, Rasul Paulus ini tinggalnya suka pindah-pindah adik-adik, dari kota satu ke kota lainnya, berkeliling untuk memberitakan firman Tuhan. Dan hari ini kita diajak belajar dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Tesalonika ini adik-adik adalah kota perdagangan, kota yang ramai, banyak orang yang datang, orang yang pergi untuk berjualan. Nah, gambar kota Tesalonika itu seperti gambar ini, sangat besar, sangat ramai. Jadi orang-orang baru itu datang untuk membawa ajaran, ajakan, dan agama-agama lain. Nah, adik-adik, di kota Tesalonika itu Rasul Paulus bersama kedua temannya, yaitu Silwanus dan Timotius, dengan berani dan dengan penuh sukacita memberitakan firman Tuhan. Setelah berkunjung ke Tesalonika, tidak lama kemudian mereka berangkat pergi dan meninggalkan Tesalonika, dan terdengarlah kabar bahwa jemaat di sana tetap hidup sesuai firman Tuhan walaupun di tengah kesusahan. Bahkan cara hidup mereka menjadi teladan loh bagi banyak orang. Menjadi teladan itu artinya menjadi contoh, membawa contoh baik, sikap yang baik bagi semua orang di sekeliling mereka. Adik-adik, betapa senangnya Rasul Paulus mendengar berita tersebut. Nah, akhirnya Rasul Paulus dan teman-temannya menulis surat ini kepada jemaat di Tesalonika. Dalam suratnya, Rasul Paulus bersyukur kepada Tuhan, bukan karena hebatnya Rasul Paulus, tetapi karena kuasa Tuhan, sehingga jemaat di Tesalonika diselamatkan, bahkan dapat menjadi teladan bagi orang-orang di kota-kota sekitar Tesalonika. Nah, adik-adik, Rasul Paulus, teman-temannya, jemaat di Tesalonika adalah teladan kita pada pagi hari ini. Biarpun dalam keadaan susah, mereka tetap taat pada firman Tuhan. Terlebih lagi, kita diajar dan untuk mengikuti teladan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang sudah lebih dulu memberi contoh hidup yang patuh dan taat pada perintah Bapaknya sampai mati. Nah, adik-adik, sekarang kita diajak untuk menjadi teladan juga. Apa yang bisa kita lakukan supaya bisa disebut anak-anak teladan? Apalagi di tengah kesusahan saat ini, kita tidak bisa main bebas keluar karena virus corona. Nah, kami punya contoh nih. Adik-adik, walaupun di rumah, gambar ini bisa menjadi contoh kita ketika makan bersama keluarga. Ketika ibu menyiapkan tempe misalnya, ada adik atau kakak kita yang nggak suka, ibu kok makan tempe hari ini, aku maunya ayam. Nah, sebagai anak-anak teladan, kita bisa menegur dengan sopan, dengan baik kepada keluarga kita, adik atau kakak kita. Kakak, kita bersyukur saja kita makan tempe. Orang lain loh belum tentu dapat makan. Kasihan kan kalau nggak makan nanti buang makanannya. Apalagi kalau ibu sampai harus masak ulang. Contoh kedua. Nah, ini gambar ketika seorang anak bangun pagi. Anak yang dapat menjadi teladan, dia akan bangun, dia akan berdoa, kemudian
keluar dari kamar, dia akan menyapa orang tuanya, "Selamat pagi mama, selamat pagi papa." Nah adik-adik, kalau anak-anak yang tidak bisa dijadikan teladan, mereka biasanya bangun pagi langsung nangis, "Mama minta susu, mama mau nonton kartun." Nah itu contoh kedua dari Kak Medi. Dan yang ketiga, ada contoh ketika sebelum tidur malam. Biasanya kan kita sekarang berkumpul, adik-adik yang masih kecil berkumpul bersama keluarga untuk berdoa bersama, baca Alkitab bersama. Nah, ketika misalnya nih yang pimpin doa ibu atau bapak kita, mereka capek karena ngantuk sampai lupa untuk berdoa. Adik-adik bisa dengan sopan untuk mengingatkan, "Ma, ayo kita berdoa dulu sebelum tidur." Nah, adik-adik dengan menjadi anak-anak yang baik, sopan, teratur seperti contoh-contoh di atas, adik-adik sudah bisa menjadi teladan Tuhan Yesus di rumah. Nah, itu dari cerita kita minggu ini, dan Kak Medi belum tahu nih sampai kapan kita bisa bertemu lagi sama adik-adik secara langsung. Jadi, Kak Medi ingin membagikan contoh beraktivitas yang dapat adik-adik coba setiap hari secara rutin mulai sekarang. Nah adik-adik, untuk aktivitas yang dapat kalian lakukan di rumah, untuk saat ini karena Kak Medi belum tahu kapan kita bisa bertemu langsung dengan adik-adik, Kak Medi ingin ke adik-adik untuk latih secara rutin setiap hari di rumah untuk berdoa. Pertama saat bangun tidur, dan kemudian sebelum tidur ingat untuk berdoa. "Tuhan Yesus, terima kasih untuk telah menjagaku selama 1 hari ini. Sekarang aku mau beristirahat, temani aku dalam tidurku sampai pagi. Amin." Seperti itu contohnya. Juga saat sebelum makan dan sesudah makan, tidak lupa untuk terus berdoa. Tidak boleh terlewatkan adik-adik. Mungkin saat ini Kak Medi nggak bisa lihat adik-adik lakukan nggak ya yang Kak Medi minta. Tapi ingat, Tuhan Yesus selalu ada. Tuhan Yesus lihat dari atas apa yang kalian lakukan. Suatu saat, jika kita bertemu kembali dalam impa bersama, Kak Medi ingin dengar cerita adik-adik semua. Sudah nggak ya adik-adik lakukan di rumah? Nah demikian firman Tuhan yang dapat kami disampaikan pagi ini. Semoga adik-adik semua diberkati, adik-adik sehat selalu. Selamat hari Minggu. Anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh kakak dan bunda. Ada tugas aktivitas yang harus dikerjakan. Kalian bisa minta tolong ke mama papa untuk menyiapkan bahan-bahannya. Nah, dan untuk merespon firman Tuhan kita hari ini, kita menyanyikan dari Kidung Ceria 299, bait pertama, "Ya Tuhan tiap jam." Anak-anak yang terkasih, kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bunda Ani. Kita lipat tangan dan kita berdoa. Mari anak, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas pemberian yang Tuhan Yesus anugerahkan kepada kami di sepanjang hari ini. Anak-anak-Mu dengan penuh sukacita dapat mengikuti impa walaupun melalui video streaming. Kiranya Roh Kudus Tuhan senantiasa memampukan anak-anak kami melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan dengan penuh sukacita, terlebih lagi mengasihi Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk orang tua kekasih yang sudah mendampingi anak-anak belajar online. Kiranya orang tua kami diberikan kesehatan, kesabaran, umur panjang, dan kasih sayang Tuhan yang selalu menyertai akan orang tua kami. Tuhan Yesus yang baik, berkati juga kakak bunda Layan dalam setiap tugas dan tanggung jawabnya di dalam pelayanannya. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan berikan roh hikmat agar pemimpin kami dapat menjalankan tugasnya berdasarkan kasih setia Tuhan, sehingga bangsa kami terbebas dari virus corona. Tuhan Yesus, inilah doa sembahyang kami, kiranya Tuhan sempurnakan segala permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita memberikan persembahan sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan, dan kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 355, Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Nah, anak-anak yang terkasih, persembahan yang adik-adik sudah berikan untuk Tuhan Yesus, anak-anak boleh titipkan kepada orang tua untuk dibawa ke kantor gereja. Tuhan Yesus memberkati persembahan adik-adik. Untuk mengakhiri ibadah kita, mari kita bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 206, Kita Harus Membawa Berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang. Anak-anak yang terkasih, ibadah kita telah selesai. Mari kita bangkit berdiri dan kita mau bersatu di dalam doa untuk persembahan dan berkat. Kita lipat tangan dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau saat ini kami boleh memberikan persembahan kami sebagai tanda ungkapan syukur kami kepadamu. Kiranya Engkau mau memberkatinya Tuhan untuk hormat dan kemuliaan namamu. Kami akan mengakhiri ibadah kami ini, ibadah impak kami pada saat ini. Kiranya kasih dan setiamu tetap menyertai kami selalu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita. Amin. Ibadah kita selesai, kita akan bersama-sama mengucapkan Hosiana. Bunda hitung ya. 1, 2, 3. Hosiana. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.